Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Salvaniza Zulaika, NIM SI21240004, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Pemrograman Web 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan program yang telah ditugaskan oleh Bapak Saiful Bahri, yaitu membuat web sederhana, yaitu untuk login. Baik, berikut program yang telah saya buat. Baik, di sini saya sudah membuat folder untuk menampung tugas yang telah diberikan, yaitu folder uas_login, yang dimana di dalam folder ini isinya itu yaitu file login.html dan juga folder image untuk menampung satu foto. Nah, kita lanjut ke file login.html. Isi dari file login.html ini yaitu yang pertama penulisan HTML biasa, yaitu doctype HTML dan juga HTML language. Nah, di bagian headnya ini ada meta char set, title dan juga meta name. Nah, untuk title atau judulnya di sini saya membuat judul yang bernama login mahasiswa. Karena kita ditugaskan untuk membuat satu file yang di dalamnya itu terdapat HTML, CSS dan JS sekaligus. Oleh karena itu di sini saya menggunakan tipe CSS, yaitu internal line, yaitu pengeditan CSS di dalam kode HTML. Nah, untuk membuat CSS mode internal, kita menggunakan textile. Nah, di dalam textile ini baru kita menulis kode-kode untuk mengedit file HTML kita. Nah, setelah kita selesai menulis semua kode CSS-nya, kita tutup juga textile yang tadi juga. Terus kita tutup bagian head. Nah, setelah itu kita lanjut ke bagian body, yaitu bagian utama untuk konten form login kita. Baik, kita lanjut ke bagian body. Nah, di sini di bagian body atau badannya itu berisi konten utama kita. Nah, karena kita diminta untuk membuat CSS, HTML, dan JS-nya itu berada di dalam satu file. Oleh karena itu, di sini di bagian body ini saya membuat 3 bagian halaman berbeda tapi tergabung di dalam satu file, yaitu file login HTML. Kita lanjut ke halaman pertama, yaitu bagian welcome page. Nah, di bagian welcome page ini di sini saya menggunakan fungsi div, yang dimana div ini membungkus halaman welcome page-nya. Nah, di div class ini kita menggunakan kelas bagian page, yang dimana page ini berfungsi sebagai pembungkus di antara 3 halaman berbeda tadi. Nah, nantinya ini ketika kita menggunakan page ini kita tidak perlu mereload dari halaman sistem kita, karena 3 halaman berbeda ini terbungkus dalam satu page. Nah, setelah itu page cinema background active, yang dimana maksudnya ini halaman welcome page aktif ini akan ditampilkan lebih dulu daripada halaman login page maupun halaman success page. Nah, setelah itu di sini
saya membuat div class lagi untuk menampung welcome content. Welcome content ini berisi judul besar dari welcome page saya dan juga berisi tombol login. Nah, di sini saya juga membuat tag H1 yang paling besar untuk judul besarnya, yaitu nanti di sana di halaman welcome page ini akan ditampilkan judul sistem informasi mahasiswa. Lalu di bawahnya ini ada tag paragraf, yaitu sebagai deskripsi singkat dari halaman welcome page ini, yaitu isinya itu sistem rekap data mahasiswa prodi sistem informasi. Nah, selanjutnya setelah itu di bawah deskripsi ini saya membuat tombol untuk login, yaitu menggunakan button class BTN primary. BTN primary ini digunakan untuk agar tombol login kita nanti terdapat sedikit animasi ataupun warna. Nah, setelah itu di sini fungsi on click go login ini adalah mengalih fungsikan yang dimana sebelumnya kita berada di halaman welcome page. Setelah kita menekan dari tombol login ini, kita akan berpindah ke halaman selanjutnya, yaitu halaman login page. Nah, setelah itu di sini saya tutup div kelasnya dan juga div untuk menampung welcome page-nya. Halaman selanjutnya yaitu halaman bagian login page atau inti dari tugas kita. Yang pertama itu seperti biasa kita menggunakan fungsi div untuk membungkus dari halaman login page ini, lalu div class, terus page dan cinema background. Terus setelah itu saya membuat lagi div class login card. Nanti fungsi dari div class login card ini agar nanti tombol login kita dibungkus menggunakan card berbentuk kotak nanti di bagian tengah setelah kita login. Nah, nanti isinya itu di card itu adalah judulnya yaitu login mahasiswa tentu saja. Terus di sana kita harus memasukkan 2 inputan. Yang pertama itu kita menginputkan name. Nah, name ini saya menggunakan input type text, yang dimana nanti kita harus memasukkan teks. Nah, fungsi dari div class error ini, div class sama dengan error ini adalah nanti apabila kita memasukkan name yang salah atau name yang tidak sesuai dengan yang kita masukkan di dalam sistem ini, maka akan terbaca error. Begitu juga dengan bagian password ini. Apabila nanti kita memasukkan password yang salah karena mungkin lupa atau hal sebagainya, maka akan muncul pass error. Nah, setelah itu di bawahnya ini ada button class, yaitu untuk membuat tombol, yaitu setelah kita menginputkan name dan juga password ini, kita akan masuk atau on click login lagi agar kita berpindah dari sebelumnya ini halaman login page menuju halaman success page, yaitu halaman setelah kita berhasil masuk ke dalam sistem ini. Nah, setelah kita login ini,
kita akan berpindah menuju bagian success page. Tapi sebelum itu kita menutup div class ini dan juga div class page-nya. Selanjutnya kita masuk ke halaman success page. Success page ini juga kita bungkus menggunakan div class page. Lalu ada cinema background dan ID success page. Nah, lalu di sini ada div class juga yang bernama success box. Fungsinya itu agar nanti setelah kita berhasil login, nanti di halaman success page ini akan terdapat kotak yang berisi teks login berhasil dan juga selamat datang di sistem informasi mahasiswa. Baik, di sini kita akan beralih ke bagian script atau JavaScript-nya. Kenapa di sini kita menggunakan JavaScript? Agar tampilan dari sistem atau web kita ini lebih hidup atau lebih mempunyai animasi. Kita lanjut, yang pertama itu bagian function show page ID, yang dimana fungsi dari function show page ID ini adalah dia sebagai pengatur apabila kita ingin berpindah halaman. Seperti yang tadi kita misalnya berada pada halaman welcome page, lalu kita akan menekan login agar berpindah dari halaman welcome page menuju halaman login page. Nah, function show page ini adalah dia sebagai pengatur dari perpindahan tersebut. Selanjutnya di bawah ini ada dokumen query selector all lalu titik page, yang dimana nanti fungsinya ini adalah menyeleksi atau mengambil semua elemen atau fungsi-fungsi di halaman ini yang memiliki kelas page, yang nantinya dia akan melakukan perulangan ke setiap halaman tersebut, misalnya menghapus kelas aktif. Maksudnya ini semua halaman disembunyikan terlebih dahulu dengan menghapus kelas aktifnya. Maksudnya apabila kita sudah selesai dari halaman welcome page lalu akan berlanjut ke halaman login page, maka halaman welcome page ini kita hapus dulu aktifnya agar halaman login page ini bisa kita lihat. Selanjutnya di sini ada function go login, yang dimana nanti fungsinya ini adalah ketika kita menekan tombol login di bagian welcome page ini, maka function go login ini dia akan mengalihkan kita ke halaman login page. Nanti setelah kita tekan ini akan muncul yang berarti show dari halaman login page. Selanjutnya di bawah ini function login. Nah, function login ini berisi memvalidasi login kita atau mengecek apakah name dan password yang kita masukkan ini benar atau salah, dan nantinya dia akan menentukan apakah kita ini berhasil login ataupun gagal. Di bawahnya ada cons name benar dan cons password benar, yaitu kita masukkan password dan name yang bisa kita gunakan untuk loginnya nanti. Selanjutnya di sini ada cons name sama dengan dokumen.element by id name.value, yang dimana maksudnya ini adalah dia akan mengambil inputan atau value yang kita masukkan. Sama juga dengan cons paste ini, yang dimana nanti dia juga akan mengambil password yang kita masukkan. Fungsi ini adalah dia nanti akan menentukan apakah inputan yang kita masukkan ini sesuai dengan cons name dan cons paste benar yang kita masukkan sebelumnya. Selanjutnya
Selanjutnya di bawah ada dokumen.getElementById name error. Fungsinya ini adalah menghapus atau membersihkan pesan error sebelumnya, atau agar pesan kesalahan yang dihapus terlebih dahulu itu, atau pesan kesalahan akan dihapus terlebih dahulu sebelum kita memasukkan validasi yang baru. Selanjutnya di sini ada let valid sama dengan true. Fungsinya ini mengecek apakah login yang kita lakukan ini benar ataupun tidak. Lalu di bawahnya ada if, yaitu percabangan. Fungsinya ini adalah membandingkan apakah inputan name yang kita masukkan ini sudah sesuai dengan cons name yang kita deklarasikan di atas sebelumnya. Apabila name yang kita masukkan ini tidak sesuai atau salah, maka dokumen getElementNameError ini akan tereksekusi dan nanti validasi atau output yang ditampilkan adalah name tidak valid atau false. Begitu juga dengan if pass benar ini. Nanti dia juga akan mengecek apakah inputan password yang kita masukkan ini benar ataupun salah. Apabila password yang kita masukkan salah, maka nanti akan tereksekusi atau validasinya akan muncul password salah, yaitu yang berarti false. Nah, apabila kita memasukkan name dan juga password yang benar, maka nanti yang akan tereksekusi adalah if valid. Nah, jika nanti kita berhasil, akan muncul alert atau notifikasi yaitu login berhasil, selamat datang, dan kita akan dialihkan yang sebelumnya kita berada di bagian login page, kita akan dialihkan ke bagian atau halaman success page. Setelah itu kita tutup dengan kurung kurawal dan juga kita tutup scriptnya. Baik, di sini kita akan masuk ke halaman yang telah kita buat atau hasil dari tugas saya. Yang dimana di sini berikut adalah tampilan yang telah selesai. Di sini ada judul besarnya yaitu Sistem Informasi Mahasiswa dan teks penjelasnya yaitu Sistem Rekap Data Mahasiswa Prodi Sistem Informasi. Nah, di sini terdapat tombol login yang bisa kita akses, yang setelah kita menekannya kita akan berpindah dari halaman welcome page saat ini menuju halaman login page. Nah, di sini muncul di class card yang berisi tempat kita menginputkan name dan password kita. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan name yang telah kita sesuaikan sebelumnya. Di sini saya akan memasukkan name saya yaitu SI21240004. Lalu passwordnya itu adalah web123. Kenapa password yang kita masukkan ini tidak terlihat? Ini karena fungsi dari input type password kita agar tidak terlihat untuk sebagai fungsi keamanan. Nah, setelah kita masukkan name dan password kita menekan login untuk beralih ke halaman success page. Nah, setelah berhasil memasukkan name dan password yang benar, akan muncul alert atau notifikasi yaitu login berhasil, selamat datang. Setelah kita menekan OK pada notifikasi ini, kita akan beralih ke bagian success page. Di sini muncul kontainer yang membungkus login berhasil, selamat datang di Sistem Informasi Mahasiswa. Nah, berikut yang tadi itu adalah tampilan ketika kita berhasil login. Apabila kita
memasukkan NIM ataupun password yang salah, kita akan melihat validasi apa yang akan muncul. Misalnya di sini saya memasukkan NIM yang benar, tapi SI-nya menggunakan huruf kapital. Apakah bisa atau tidak? Passwordnya kita masukkan yang benar tadi. Di sini akan muncul NIM tidak valid walaupun NIM yang kita masukkan itu benar, password yang kita masukkan benar, tetapi salahnya cuma bagian SI-nya menggunakan huruf kapital. Jadi di sini harus sesuai dengan inputan atau deklarasi yang telah kita tulis sebelumnya. Apabila terdapat beda walaupun hanya pada bagian huruf kapitalnya saja, maka itu juga mempengaruhi login kita, ataupun maksudnya itu tidak akan bisa masuk. Nah, apabila kita memasukkan misalnya password yang salah tetapi NIM yang benar, maka validasi atau pesan yang muncul adalah password salah karena kita memasukkan password yang salah. Jadi intinya itu ketika kita ingin login, kita harus menyesuaikan NIM dan password kita benar-benar sama dengan apa yang telah kita deklarasikan sebelumnya. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.